Kembali lagi bersama saya Jess Project PP. So hari ini kita akan buat compression test ataupun ujian mampatan untuk engine kancil nih. Yang ini kancil 850 ED10. Dan untuk pengetahuan tuan puan ataupun rekan-rekan sekalian, compression test ataupun ujian mampatan ini dia terbagi kepada dua lah, yaitu ujian kering ataupun dry, dan juga ujian basah lah ataupun wet. Dan apakah tujuan kita buat compression test? Salah satu dia memantau kesehatan engine ini lah. Dan selepas itu kita akan mengesan kerusakan valve, mengesan kerusakan gasket pada silinder, dan juga mengesan kerusakan pada ring piston lah. So itu tujuan utama lah kita buat compression test. Tapi yang ini saya saja mau tahu kesehatan engine ini macam mana. Dan sebab perlu kita buat ujian mampatan ataupun compression test dekat engine kita, salah satu dia kereta orang nih, engine kereta orang nih dia kuat makan minyak hitam, ataupun minyak hitam itu cepat berkurang walaupun tiada kebocoran pada luaran engine lah. Contohnya kebocoran dekat bagian timing belt, dekat oil seal dia tuh, dekat bagian ball cover, dekat flywheel, semua tuh dia punya seal tidak kebocoran, tapi minyak hitam orang nih hilang. Dan kebiasaannya simptom yang timbul apabila engine korang ini makan minyak hitam, dekat bagian exhaust akan ada asap putih lah yang terhasil. Asap putih ini dia boleh terhasil silinder pada valve yang sudah bermasalah, dia keras, di mana valve itu tidak dapat memeluk batang valve itu dengan baik. Minyak pun masuklah dekat ruang pembakaran melalui valve tadi. Silinder pada kerusakan daripada valve, piston ring yang bermasalah juga boleh menyebabkan asap putih yang terhasil dekat bagian exhaust lah. Makin kurang tekan minyak. Cuma kalau piston ring nih makin kurang tekan minyak, makin kuatlah asap keluar. Kalau valve nih kebiasaannya waktu pagi saja engine korang tuh dia ada asap. Lama kelamaan bila korang jalan, asap tuh akan hilang sendiri lah. So itu adalah kerusakan di bagian valve. Manakala kalau bagian piston ring makin kurang tekan minyak, makin kuat asap putih lah yang terhasil dekat bagian exhaust. Tidak kira lah dia pagi kah, panas kah, malam kah, asap tuh sentiasa ada lah. Makin lagi kalau kurang tekan minyak tuh asap tuh akan lebih banyak lah terhasil dekat bagian exhaust. Sebab yang lain penggunaan bahan bakar korang nih meningkat lah. Contohnya baru 2 hari korang isi minyak, lepas pakai 2 hari tinggal 1 bar. Tapi dengan syarat dekat bagian hose minyak, petrol, tidak kira lah komponen yang supply untuk bahan bakar ke ruang engine tidak kebocoran lah. Melainkan kalau dia ada kebocoran, itu juga boleh jadi salah satu punca minyak korang tuh cepat habis ataupun petrol korang tuh kuat lah. Cuma kadang-kadang kalau kebocoran ini terlampau teruk sudah dekat bagian bahan bakar, engine korang tidak mau hidup lah, ataupun bila korang hidupkan dia mati. Sebab tekanan minyak yang masuk dekat ruang pembakaran itu tidak stabil lah, ataupun tidak konsisten. Tapi dengan syarat dekat sistem bahan bakar korang, tidak kira lah hose, tangki, fuel pump, dan sebagainya tidak kebocoran, tapi petrol korang ini masih kuat, korang boleh cobalah buat compression test. Kemungkinan dekat korang punya reading setiap piston tuh rendah ataupun sebaliknya lah. Sebenarnya kalau penggunaan petrol ini jadi tinggi, dia ada banyak sebab sebenarnya. Tapi kalau saya jelaskan satu persatu pun, video ini semakin panjang lah, setengah jam semua sih jelas pun tidak settle. Sebab kita perlu buat compression test nih, dimana dekat bagian engine nih kita sudah pastikan semua komponen seperti coil, kalau kancil nih ada guna engine carburetor, sistem minyak pun oke, sistem api oke, udara oke, minyak semua oke lah, marking pun oke, valve clearance pun oke. Tapi engine ini masih susah mau hidup, ataupun bila dia hidup dia engine ini dia bunyi slow lah.
So itu salah satulah tujuan kita membuat compression test untuk memastikan bacaan yang dihasilkan oleh piston dari number 1 sampai 3 lah. So menggunakan kancil ini dia hanya 3 piston, so kita akan buat compression test nanti hanya ada 3 bacaan lah, yaitu piston nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Dan seterusnya petrol kuat tapi engine tidak power lah. Dan untuk langkah yang pertama, korang kena hidupkan engine, korang kena panaskan engine korang. So yang ini sesudah jalan kata listrik, tapi sebagai dami-dami saja kita start lah engine kita kasih panas. Tadi saya sudah jalan sebenarnya, baru dari keluar tadi engine pun sudah panas sebenarnya, tapi sebagai dami-dami kurang buat jelas step pertama tuh panaskan engine. Selepas engine sudah panas baru kita pergi step yang seterusnya lah. So memandangkan engine sudah panas tadi, yang seterusnya apabila engine sudah panas kita selepas itu kita boleh tanggalkan kabel plug. So dia ada 3. So, kalau orang tanggalkan kabel nih, orang jangan tarik dari bagian sinilah. Orang kena tarik dari bagian dia punya sini, bagian sini orang tarik. Untuk mengelakkan wire ini, kadang-kadang wire ini boleh putus lah kalau salah tarik. Untuk tanggalkan spark plug tadi itu, spark plug kancil dia menggunakan soket 21 bar dan recet lah. So semasa orang tanggalkan spark plug nih, menekan engine sudah panas, orang kena hati-hati lah, sebaiknya orang guna sarung tangan kah ataupun lapik tangan kah, sebab engine ini panas, nanti tangan kurang melecur. Kalau macam ini sudah biasa lah buat. So, yang ini kita akan keluarkan dahulu lah ke semua spark plug dari nomor 1 ke nomor 3 lama jatuh pula. Nanti baru pungut balik lah. Keluarkan plug nomor 2, spark plug nomor 2 kita keluarkan. Oke, nomor 2 sudah keluar. Nomor 3, kalau engine kurang guna 4 plug, 4 kurang kena keluarkan lah plug kurang tuh. So, yang ini 3 aja lah. So bagian plug sudah kita tanggalkan 3. Dan dekat bagian belakang untuk cut minyak masuk dekat ruang bakar, kalau kancil dia senang dia lah. Orang pergi belakang bagian carburetor nih. So dekat situ dia ada soket hijau tuh. Soket hijau tuh untuk carburetor switch, dimana carburetor switch ini dia akan cut off minyak ataupun benarkan minyak masuk dekat carburetor kalau dia berfungsi lah. Untuk cut off minyak, so minyak akan stop lah masuk dekat bagian carburetor. Yang ini kita kena tanggalkan juga lah. Sebab kalau orang buat compression test nih, benda-benda asing sebolehnya kita elakkan lah. Contohnya kita tidak mau ada pengaruh dari bahan bakar semasa kita tes bacaan mempatan compression test dari piston nomor 1 hingga nomor 3 lah. So yang ini sudah lepas lah. Cari dulu dia punya tool ini. Yang ini kita akan pakai lah, compression test tool. So yang ini kita pakai. Dekat sini dia ada baginya juga lah. Buat compression test punya tool kit ini dia ada sediakan adapter yang ini, yang ini size dia lah. So, untuk cari size kurang punya lubang spark plug, orang boleh ambil spark plug orang sebagai contoh, dan selepas itu kita carilah dekat sini adapter yang sesuai dengan kita punya spark plug. So, yang ini ngam, tapi mendangkan dekat
dia punya kit yang ini, dia punya thread sama dia punya plug nih sudah ngam, so saya tidak akan guna adapter nih lah. Dan yang ini kita akan pasang dekat silinder nomor 1 dahulu. Orang masukkan ya kompresor toolkit nih ataupun compression test tool nih. Pastikan kuat connection dia itu, dan selepas itu kita akan crank lah engine 5 hingga 6 saat begitu. Yang ini kita crank. So dekat sini dia punya bacaan lebih kurang 177 psi. So silinder nomor 1 oke. Sebaiknya kita record lah. Kita record. So kita record dia, yang nih bacaan dia lebih kurang 177 psi. 177. Dan dekat sini kalau kita lihat dia punya bar pun lebih kurang 13 bar lah. So maknanya kita punya silinder nomor 1 nih sehat ataupun oke lah. Dari segi piston ring, gasket, dia oke lah dekat nomor 1 punya silinder nih. So kita tekan ya untuk release pressure tuh. Dan selepas itu kita akan pindah dekat silinder nomor 2 lah. So yang ini untuk hujan kering. Nanti kalau macam saya buat dekat hujan kering ini dia oke. So saya tidak akan buat hujan basah lah. Dan yang ini saya akan pindahkan ke lubang plug nomor 2 ataupun dekat piston nomor 2 ataupun silinder nomor 2. So, kasih masuk dia dekat dia lubang thread tuh. Pastikan connection kuat. Sudah itu kita akan crank lah engine 5 hingga 6 saat ataupun 7 saat begitulah untuk dapat reading yang maksimum. So silinder nomor 2 dia punya reading pun lebih kurang 177 ataupun 178 dekat situ. Ini menandakan silinder nomor 2 pun dalam keadaan yang sehat lah. Saya akan record dulu dia punya bacaan. Yang ini dalam PSI. Kalau dalam bar dia punya bacaan lebih kurang dalam 13 bar begitulah. Ini tadi pun lebih kurang 13 bar. Ini 13 bar. So silinder nomor 1 dan 2 oke. Dan untuk langkah yang seterusnya kita akan pindah ke silinder nomor 3 lah. Kita akan pindah ke silinder nomor 3. Oke. Masa kurang kering tuh, kurang kena tekan pedal minyak lah supaya throttle tuh dia terbuka habis. Untuk bagi udara masuk lah dekat ruang pembakaran nih supaya dapat reading yang betul-betul maksimum lah. Dan yang ini untuk kelas silinder lah, kita cek nomor 3. So dekat sini dia punya bacaan lebih kurang 177 ataupun 178 begitulah, ataupun 13 bar. So dekat sini saya akan record untuk silinder nomor 3 178 ataupun 13 bar begitulah.
So yang inilah dari silinder nomor 1 hingga nomor 3 semuanya dalam keadaan yang baik. Tapi untuk silinder nomor 1 ini saya mau tes balik. Mungkin tadi saya tidak kering dia bagi maksimum. Tapi kalau orang dapat bacaan macam ini kira oke lah. Makin tinggi compression, reading compression lagi bagus lah. Cuma orang kena pastikan orang punya reading nih jangan dia lebih dari spek engine lah. Maksud saya di sini contoh kalau engine tuh dia punya spek PSI 200, jangan pula bacaan dia lebih dari 200. Kalau dia lebih dari bacaan spek engine itu menandakan dekat orang punya ruang silinder tuh dia ada karbon lah, ataupun karbon banyak dekat ruang orang punya silinder tuh. Nomor 1 ini saya mau tes balik, sebab nomor 2 dan nomor 3 dia punya reading lebih kurang sama. So maksimum saya dapat 178 lah. So maksudnya tadi saya tidak bagi dia maksimum lah, mungkin saya kering deh sekejap aja. So jadi 178 dan reading semua sama dari nomor 1 hingga nomor 3. Yang ini ujian kering. So dekat sini kita sudah dapat bacaan yang oke. Masih dalam spek. So saya tidak akan buat ujian basah lah untuk engine nih. Sekiranya compression kurang nih, contoh macam dekat nomor 1 dia 170, tiba-tiba dekat nomor 2 nih dia 140 130 begitu. Orang boleh tuang minyak sedikit dekat silinder yang bacaan dia rendah tadi itu, tuang minyak sedikit saja lah. Selepas itu baru kita akan ulangi proses tadi lah. Contoh ini dami-dami aja lah, saya kasih ke orang. Ambil dulu minyak. Orang kena guna minyak engine. Contoh tadi nomor 1 dia punya bacaan 175. Tiba-tiba dekat nomor 2 nih dia 130 atau 120 begitu. Orang kena buat ujian basah lah. Selepas cara dia orang ambil minyak, orang letak dekat lubang plug tu ataupun silinder tu. Contoh dekat nomor 2 tadi dia punya bacaan rendah ada berbanding nomor 1 tadi, orang tuang minyak, selepas itu kita kering balik lah. Tengok kalau dia punya bacaan dia naik, bermaksud dekat silinder nomor 2 tu kemungkinan dia punya ring sudah mulai mau bermasalah, dia punya injap perlu buat bulk clearance kah ataupun sebaliknya lah. Bacaan compression test setengah engine ada yang 90 PSI ataupun 100 PSI. Tapi kalau kita ikut range minima yang paling oke dari 125 hingga 175 PSI lah. Dan untuk bacaan yang paling bagus berada di antara 12 bar hingga 14 bar lah untuk compression engine. Sedikit tambahan dekat compression test ataupun ujian mempatan nih. Sekiranya bacaan korang rendah daripada spesifikasi engine, boleh jadi ada kerusakan pada bagian injap ataupun bal, dan juga kerusakan pada bagian piston ring lah. Dan sekiranya ujian kering dan juga ujian basah tuh, dia punya reading lebih kurang sama aja, tidak perubahan. Boleh jadi ada kerusakan pada bagian bal ataupun injap dan juga piston ring tadi itulah. Dia sama aja, lebih kurang. Sekiranya bacaan compression test tadi yang orang buat tuh tinggi daripada spek engine, contohnya spek engine nih sebagai contoh dia punya spek 210, tapi masa orang buat compression test dia punya bacaan tuh lebih daripada 210 ataupun lebih daripada spek engine tersebut. So boleh jadi dekat dalam ruang pembakaran tuh, dalam silinder tuh dia ada karbon yang banyak lah, berkumpul dekat situ, sama ada dekat bagian
atas piston ataupun dekat bagian bal itulah, dia banyak karbon. So yang ni ujian untuk engine petrol lah, di mana apabila kita lihat dekat compression test nih, dia punya tool, dia punya nilai itu bermula daripada 0 hingga 300 lah. Ini untuk engine petrol. Kalau engine diesel sekurang-kurangnya minima paling kurang pun bacaan dia mesti dari 275 lah. So 275 hingga ke 400 PSI begitulah. So itu untuk engine diesel. Tapi yang ini untuk engine petrol, kalau kurang pakai tool ini sudah memadai lah, dimana dia punya nilai dari 0 hingga 300. Untuk diesel dia punya bacaan ini lebih daripada 300 lah. Dan setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support Tejas Project Repair. Kalau ada yang saya tidak mention ataupun sebut dalam video tadi, korang boleh tambah di ruangan komen. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang lah.